Pemirsa, Turki mengajak 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk menolak keputusan agresif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini disampaikan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Ankara. Menurut Erdogan, Turki dan Rusia memiliki pandangan yang sama menanggapi langkah dari Presiden Trump. Presiden Erdogan menuding Israel juga memanfaatkan keputusan Amerika Serikat untuk menekan posisi Palestina di Yerusalem. İsrail adeta yangına körükle gitmeye devam ediyor. İsrail son süreci Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet eylemlerini daha da artırmak için bir fırsat olarak görüyor. Vicdan sahibi, ahlak, ilke, değer sahibi hiç kimsenin bu cinayetleri görmezden gelmesi mümkün değildir. Bildiğiniz gibi İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olarak 2 gün sonra İstanbul'da olağanüstü İslam Liderler Zirvesini davet ettik ve İstanbul'da toplanacağız. Temennim odur ki oradan çok güçlü bir mesaj vereceğimize inanıyorum. Kudüs konusunda Sayın Putin'le benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu gördüm. Pemirsa, kita langsung bergabung dengan kontributor Metro TV JMVV Violina di Istanbul, Turki untuk mengetahui perkembangan konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI yang membahas tentang pengakuan Amerika terhadap ibu kota Israel. Vivi, apa perkembangan terbaru dari sana? Sudah adakah rekomendasi atau hasil yang dikeluarkan sejauh ini? Ya, selamat malam. Kabar terbaru yang saya dapat, Presiden Azerbaijan telah sampai di Istanbul, sedangkan Presiden Joko Widodo akan sampai pukul 9 malam waktu Turki. Lalu perkembangan kedua adalah telah keluarnya 24 keputusan yang akan diambil di KTT OKI esok hari, di mana poin tersebut melawan pernyataan Donald Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin dan nanti sisanya akan saya kirim ke tim Metro TV. Salah satu poinnya adalah negara Muslim harus bersama-sama melawan kata Yerusalem tidak dapat dilihat sebagai bahan tawar-menawar atas nama damai atau persesuaian dengan Israel. Negara-negara yang melakukan ini dikutuk dan harus mendapatkan tekanan. Negara Muslim harus secara jelas menyatakan kepada dunia bahwa mereka telah menolak semua upaya oleh Yerusalem untuk melihat Israel sebagai sebuah ibu kota. Poin yang lain adalah negara Muslim harus benar-benar memutuskan hubungan ekonomi dan politik mereka dengan Israel. Dan Israel harus diisolasi dari wilayah tersebut. Poin yang lain, negara Muslim harus membatasi hubungan Yerusalem dengan negara-negara yang menerima kekuasaan Israel dan untuk membekukan atau bahkan mengakhirinya. Lalu ada poin lain juga, pemerintah AS seharusnya tidak lagi dianggap sebagai lawan bicara dalam perundingan perdamaian Timur Tengah. Semua negara Muslim harus menyatakan ke Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan melihatnya sebagai sisi perdamaian. Poin lainnya, negara Muslim harus membangun kekuatan bersama untuk membela Yerusalem, membangun garis pertahanan, mendorong dan mengarahkan gerakan massa skala besar. Dengan demikian, mekanisme tekanan global harus digerakkan. Itu beberapa poin dari 24 keputusan yang akan dibahas besok di KTT OKI. Baik, Vivi, Menlu kita. Iya, Menlu kita dan Presiden Jokowi ini sudah berangkat ke sana. Yang Anda lihat ini apa yang diharapkan Turki atau OKI sendiri dari Indonesia dalam isu ini? Iya, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat inisiatif di antara negara yang masuk ke dalam anggota OKI. Oleh karena itu, otomatis suara negara Indonesia di dalam forum KTT OKI besok yang di Istanbul akan sangat didengar. Turki sendiri juga telah beberapa kali meminta agar rakyat Indonesia
yang dibandingkan dengan Turki, jumlah masyarakat muslimnya terbilang 3 kali lebih banyak, dapat ikut serta untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia. Indonesia juga yang merupakan anggota negara non-blok sendiri, sejatinya sudah menjadi salah satu pendukung atas kemerdekaan Palestina. Jadi di sini harapan Turki dan posisi Indonesia sudah sangat jelas. Turki berharap Indonesia dapat mendorong upaya agar Palestina diakui dan memberikan tekanan kepada Israel dalam hubungan diplomatik. Sedangkan untuk harapan lebih spesifik yang diinginkan Turki dalam forum ini masih belum bisa kita utarakan, sebab memang KTT OPI itu sendiri akan dilaksanakan besok pagi. Jadi untuk bisa mengetahui lebih jelas apa yang diharapkan oleh Turki dari Indonesia, baru akan bisa disimpulkan esok hari. Begitu, Mbak. Baik, kontributor Metro TV di Turki, JMVV Violina, terima kasih untuk laporan Anda di Top News malam ini. Ya, pemirsa, bukan kali ini saja kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menuai kontroversi. Berikut ini sejumlah kebijakan kontroversial dari Donald Trump sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. And in many cases, illegal immigrants are taking much care, really, are taking much better care by this country, taking care of them. And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. We all know what that means. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. It's big stuff. Build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. For 7 years, you promised the American people that you would repeal Obamacare. People are hurting. Inaction is not an option. And frankly, I don't think we should leave town unless we have a health insurance plan, unless we can give our people great health care. Because we're close. We're very close. What they were doing, and they wanted us to see what they were doing was very poison. Their traditions of different institutions. In fact, we have declined to acknowledge any Israeli capital at all. But today we finally acknowledge the opposite, that Jerusalem is Israel's capital. Aksi protes menentang kebijakan Donald Trump terkait dengan Yerusalem terjadi di belahan dunia. Di Amerika Serikat pun umat muslim menyuarakan protes mereka dengan menggelar sholat berjamaah di depan Gedung Putih. Dari video yang dirilis AFP, Jumat lalu demonstran muslim menggelar sholat Jumat berjamaah di depan Gedung Putih. Mereka menyatakan keberatan atas sikap sepihak Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Permintaan utama demonstran bukan hanya perdamaian, tetapi mempertanyakan nasib Palestina. Mereka menegaskan bahwa Yerusalem bukan hanya milik sebagian orang saja. Usai sholat Jumat, demonstran juga menggelar aksi protes di depan Gedung Putih.
Bagaimana situasi di Amerika Serikat pasca pernyataan Presiden Trump yang kontroversial? Kita akan bergabung dengan reporter Metro TV Valdia Baraputri yang saat ini berada di Boston, negara bagian Massachusetts. Selamat sore waktu Indonesia, Valdia. Kita flashback sedikit ke pemilu Amerika Serikat 2017. Ada 60% penduduk Massachusetts yang memilih Hillary Clinton dan mengalahkan Donald Trump waktu itu. Apakah kemudian kebijakan kontroversial Donald Trump ini menuai gelombang protes di Massachusetts? Terdapat berbagai atau beragam reaksi di Amerika Serikat pasca diumumkannya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Trump. Langkah Presiden Trump ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan bahkan dari American Jews atau pemeluk agama Yahudi di Amerika. Spektrum pendapat pemeluk agama Yahudi di Amerika ini terbelah, mulai dari mendukung penuh, mendukung namun menyayangkan pemilihan waktunya, dan yang menolak sepenuhnya serta memprotes langkah Presiden Trump meski protesnya tidak dalam skala yang besar. Minggu ini di Boston, sekitar 50 pemuda Yahudi memprotes langkah Trump dengan berdemonstrasi di depan kantor sebuah organisasi bernama The American Israel Public Affairs Committee, sebuah organisasi yang memiliki pengaruh yang kuat dan telah memuji langkah Trump sebagai langkah yang penting dan langkah yang historis. Sementara itu, minggu ini juga terdapat konferensi agama Yahudi yang diadakan oleh Jewish Reform Movement yang dihadiri oleh ribuan orang. Dalam event ini di Boston, pemuka agama Yahudi mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, namun apakah mendeklarasikannya sekarang dapat membantu proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Mereka juga menyatakan relokasi kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem harus dieksekusi dengan mengingat status Yerusalem sebagai kota yang suci bagi pemeluk agama Yahudi, Kristen maupun Islam. Senator Massachusetts pun dalam konferensi agama Yahudi di Boston tersebut menyatakan kekhawatirannya bahwa langkah Trump akan semakin mempersulit proses perdamaian atau mencapai perdamaian di Timur Tengah. Ia juga menyatakan bahwa two-state solution atau solusi dua negara, yakni Israel dan Palestina, adalah solusi yang tepat untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Namun kembali perlu diingat bahwa Massachusetts adalah negara bagian yang sangat demokrat, sementara basis kuat pendukung Trump kebanyakan mensupport Israel. Ya, Valdia, Anda saat ini menempuh pendidikan di Universitas Boston. Seperti apa isu ini dibicarakan di lingkungan kampus, lalu seperti apa tanggapan dari akademisi? Ya, saat ini saya menempuh pendidikan di Boston University. Tidak seperti kasus-kasus atau kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Trump administration yang mendapatkan fokus besar dari kampus. Biasanya kampus memberikan email atau sebaran email yang berisi mengenai kebijakan terbaru dari pemerintah saat itu. Namun karena kebijakan yang ini tidak berpengaruh langsung kepada mahasiswa di Boston University, maka tidak ada langkah yang diambil khususnya oleh kampus saya, Boston University, begitu Sumi. Valdia, terkait dengan kebijakan kontroversial Donald Trump ini, ada pro dan kontra di Amerika Serikat. Seperti apa pemberitaan media terkait dengan ini? Media di Amerika Serikat memberikan perhatian yang sangat besar dalam isu ini. New York Times misalnya melaporkan reaksi dari seluruh dunia yang mengecam langkah Presiden Trump, termasuk reaksi dari negara Arab yang telah menerbitkan statement, kecaman, maupun peringatan bahwa akan ada protes maupun kerusuhan di jalanan. Namun mereka mempertanyakan apakah negara-negara Arab akan melakukan atau memberikan atau akan ada langkah nyata dari pemerintah dari negara-negara Arab itu, apakah
perdamaian antara Israel dan Palestina saat ini adalah prioritas utama mereka dalam pemerintahan mereka, ataukah reaksi-reaksi tersebut hanyalah retorika belaka? Karena negara-negara Arab saat ini juga memiliki prioritas mereka masing-masing, terutama mengenai stabilitas negara mereka pasca Arab Revolt 7 tahun yang lalu, di mana banyak pemerintah di negara-negara Arab diturunkan atau dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Saat ini juga terdapat perang dan konflik di Irak, di Suriah, di Yemen, serta hubungan yang tidak harmonis antara Arab Saudi Arab Saudi dengan Iran. Jadi pertanyaannya yang disuarakan oleh media di sini kembali, apakah negara-negara Arab akan ada langkah nyata dari mereka, ataukah hanya statement belaka? Daripada memperbaikinya. Amerika Serikat pun kembali menegaskan bahwa posisi mereka adalah sebagai mediator perdamaian.